9. Muslim hidup dengan orang lain. Ajaran Islam memberikan 3 landasan, yaitu filosofis, hukum, dan moral, bagi Muslim untuk hidup damai dengan non-Muslim, baik itu individu dan komunitas Muslim yang tinggal di negara-negara non-Muslim, maupun negara-negara Muslim yang ada dalam komunitas negara-negara di dunia. Landasan filosofis. Dari sudut pandang filosofis atau ideologis, Al-Quran menyatakan sejak awal, dalam surat 1, ayat 1, bahwa Allah adalah Rob semesta alam. Kata Rob menunjukkan yang maha memberikan segala kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan Anda. Allah bukanlah Tuhan bagi satu bangsa, ras, atau agama saja. Dia menyediakan sarana rezeki fisik dan perkembangan bagi semua, tanpa memandang bangsa dan agama. Demikian pula, menurut Islam, dia mengangkat para rasulnya dengan petunjuk di semua bangsa. Dia adalah Tuhan bagi seorang non-Muslim, atau bahkan musuh Muslim, sebagaimana dia adalah Tuhan bagi seorang Muslim. Demikian pula, dalam surat pendek terakhir yang terdiri dari 6 ayat dalam Al-Quran juga merupakan doa yang dimulai sebagai berikut. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan, yang memelihara dan menguasai, manusia, raja manusia, sembahan manusia. Al-Quran Surat 114 ayat 1 hingga 3. Selain itu, langsung ditujukan kepada seluruh umat manusia, Al-Quran memberitahu mereka bahwa Allah menciptakan umat manusia sebagai satu bangsa, dari satu sumber, untuk hidup di satu rumah dengan lantai yang sama di bawah kaki mereka, yaitu bumi, di bawah langit yang sama. Dikatakan, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Al-Quran Surat 2 ayat 21 hingga 22. Semua manusia adalah ciptaan Allah yang sama, demikian pula nenek moyang mereka, dan mereka berbagi ruang hidup, atmosfer, dan sumber daya yang sama. Pengabdian mereka adalah kepada Sang Pencipta ini, dan bukan kewajiban satu bangsa kepada bangsa lain. Ayat lain, sekali lagi ditujukan kepada seluruh umat manusia dan bukan hanya orang-orang beriman dalam Islam, berbunyi, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Al-Quran Surat 4 ayat 1. Referensi di sini tidak harus merujuk pada penciptaan dari sepasang manusia asli, Adam dan Hawa. Maknanya adalah bahwa semua laki-laki dan perempuan berasal dari satu sumber, dan dari sepasang laki-laki dan perempuan itulah umat manusia berkembang. Kata-kata penutup menekankan kewajiban terhadap tali silaturahim, dan itu bukan hanya tali ikatan keluarga, suku, atau bangsa, tetapi jelas meluas kepada seluruh umat manusia karena ayat tersebut telah memberitahu kita bahwa seluruh umat manusia berasal dari sumber yang sama. Bahwa umat manusia adalah satu bangsa atau umat dinyatakan dengan jelas. Manusia adalah satu umat. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Dia menurunkan bersama mereka kitab dengan kebenaran, agar kitab itu mengadili di antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. Al-Quran Surat 2 ayat 213. Dan manusia itu tidak lain hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Al-Quran Surat 10 ayat 19. Mereka adalah satu bangsa, yang anggotanya berbeda dan tidak sepakat dalam pandangan. Namun perbedaan itu dapat dimanfaatkan dengan baik pula. Bagi tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan syariat dan jalan. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Al-Quran Surat 5 ayat 48. Diajarkan di sini bahwa karena semua agama mengajarkan perbuatan baik, para penganutnya harus berusaha mengungguli satu sama lain dalam perbuatan kebajikan. Perbedaan doktrin di antara kita akan selalu ada, selama kita masih di bumi, dan hanya setelah kematian kita akan mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Tidak perlu ada perselisihan antar agama. Muslim harus mengatakan kepada orang lain, Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal perbuatan kami dan bagi kamu amal perbuatan kamu.
Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah akan mengumpulkan kita semua dan kepadanya lah kembali, kita. Al-Quran Surat 42 ayat 15. Apakah kamu berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, dan bagi kami amal perbuatan kami dan bagi kamu amal perbuatan kamu, dan kami ikhlas kepadanya? Al-Quran Surat 2 ayat 139. Sifat dasar manusia adalah sama dan tidak dapat diubah, sebagaimana firman Allah. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Al-Quran Surat 30 ayat 30. Perbedaan alami antara bangsa-bangsa dan kaum-kaum bukanlah indikator superioritas atau inferioritas mereka satu sama lain, melainkan fenomena yang harus dipelajari untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman manusia. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah penciptaan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Al-Quran Surat 30 ayat 22. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Al-Quran Surat 49 ayat 13. Dengan demikian, ajaran Al-Quran bahwa Allah adalah Tuhan seluruh umat manusia, bahwa umat manusia adalah satu bangsa, bahwa para Rasul Allah telah diutus ke tiap-tiap bangsa, dan bahwa Muslim harus beriman kepada semua Rasul ini sebagaimana mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan landasan filosofis dan ideologis bagi Muslim untuk hidup dalam kedamaian dan harmoni dengan orang lain. Kita dapat mengilustrasikan dampak praktis dari ajaran-ajaran ini dengan merujuk pada beberapa insiden dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebuah prosesi jenazah lewat di hadapan kami dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, dan kami pun ikut berdiri. Kami berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah prosesi jenazah seorang Yahudi." Beliau bersabda, "Kapanpun kalian melihat prosesi jenazah, hendaklah kalian berdiri." Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'ed sedang duduk di kota Al-Qadisiyah. Sebuah prosesi jenazah lewat di hadapan mereka dan mereka berdiri. Diberitahukan kepada mereka bahwa prosesi jenazah itu adalah penduduk negeri itu, seorang non-mukmin yang hidup di bawah pemerintahan Muslim. Mereka berkata, sebuah prosesi jenazah lewat di hadapan Nabi dan beliau berdiri. Ketika diberitahukan bahwa itu adalah peti jenazah seorang Yahudi, beliau bersabda, bukankah itu adalah jiwa manusia? Sebagai contoh lebih lanjut, Nabi Muhammad SAW memiliki seorang istri Yahudi bernama Safiyah dan suatu ketika salah satu istri Arab beliau, Hafsyah, secara merendahkan memanggilnya, putri seorang Yahudi. Ketika Nabi mendengar hal ini, beliau berkata kepada Safiyah bahwa ia seharusnya menjawab dengan mengatakan, "Bagaimana kamu bisa lebih baik dariku padahal suamiku adalah Muhammad, ayahku adalah Harun, dan pamanku adalah Musa?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegur Hafsah dengan mengatakan kepadanya, "Takutlah kepada Allah." Hafsah adalah putri Umar yang sangat terhormat, pengikut Nabi yang kedua paling senior, dan ia berasal dari suku yang sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi di sini mengindikasikan bahwa sementara Hafsah memiliki hubungan dengan satu Nabi, Safiyah tidak hanya istrinya tetapi juga memiliki. Sebagai tambahan, Nabi Harun sebagai ayah dan Nabi Musa sebagai paman dari pihak ayah karena keturunan Yahudinya. Dalam keyakinan Muslim, ia terhubung dengan setidaknya 3 Nabi. Inilah balasan yang seharusnya ia berikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya, kepada orang-orang Arab yang sombong yang menyebutnya sebagai putri seorang Yahudi dan membanggakan diri mereka sendiri sebagai kerabat Nabi sendiri. Landasan hukum. Landasan dalam hukum Islam yang menjadi dai umat Muslim untuk hidup damai dan harmonis di antara orang lain disediakan oleh perintah sederhana namun penting berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Al-Quran Surat 5 ayat 1. Kata yang diterjemahkan sebagai kewajiban, jamak, ukut, tunggal, akt, mencakup semua perjanjian, kontrak, kesepakatan, traktat, dan lain-lain. Muslim yang tinggal di negara-negara non-Muslim, di mana mereka bebas untuk sholat, pergi ke masjid dan menyebut diri mereka Muslim, berada dalam perjanjian dengan otoritas hukum untuk mematuhi hukum negara tersebut. Pemenuhan segala macam kewajiban yang telah disepakati dianggap dalam Al-Quran sebagai sifat dasar Muslim, yang sama fundamentalnya dengan keimanan kepada Allah dan kewajiban sholat. Termasuk dalam sifat-sifat utama Muslim adalah sebagai berikut.
dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah, yang dipikulnya, dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, Al-Quran Surat 23 ayat 8 hingga 9. Kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, Al-Quran Surat 2 ayat 177. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas janji-janji mereka. Penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban, Al-Quran Surat 17 ayat 34. Ketika Muslim mempercayakan urusan pemerintahan kepada mereka yang akan memerintah mereka, dengan kata lain melalui bentuk pemilihan, baik di negara Muslim atau non-Muslim, instruksi Al-Quran dalam hal ini adalah sebagai berikut. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu, apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Al-Quran Surat 4 ayat 58. Kelayakan dan kesesuaian untuk memegang amanah harus menjadi kriteria dalam memutuskan siapa yang akan dipilih untuk berkuasa. Para penguasa haruslah orang-orang yang mengadili dengan adil antara semua orang, dan jika ada muslim yang berada dalam posisi kekuasaan tersebut, mereka juga harus mengadili semua orang dengan adil. Pemerintahan sekuler atau non-muslim. Dalam surat 12 dari Al-Quran berjudul Yusuf dan sebagian besar isinya dikhususkan untuk kisah nabi terkenal dalam Alkitab tersebut. Telah diterima bahwa kisah-kisah para nabi terdahulu yang diberikan dalam Al-Quran dimaksudkan sebagai contoh perilaku teladan bagi muslim. Yusuf berdakwah dan mengikuti agama monoteistik kakek buyutnya, Ibrahim, saat tinggal di Mesir di bawah Fir'aun dan pemerintahan yang tidak menganut doktrin-doktrin agama tersebut. Ini persis seperti seorang muslim yang hidup di negara yang mayoritas non-muslim saat ini. Setelah ia menafsirkan mimpi Raja Mesir yang berarti akan ada 7 tahun masa kelimpahan diikuti oleh 7 tahun masa paceklik, Yusuf diangkat, atas saran sendiri, sebagai bendahara negara oleh Raja. Ia dihormati dan dipercaya oleh para penguasa dan merupakan penjaga yang baik atas perbendaharaan. Al-Quran Surat 12 ayat 54 dan 55. Tampaknya dari kisah dalam Surat 12 bahwa kerajaan orang-orang kafir itu memiliki standar hukum dan keadilan yang sangat tinggi. Ketika saudara-saudara Yusuf mengunjungi Mesir, untuk mendapatkan jatah gandum mereka selama paceklik, Yusuf ingin menahan saudaranya Benyamin, sementara yang lain kembali ke tanah air mereka. Namun, Allah berfirman, ia tidak dapat menahan saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendaki. Al-Quran Surat 12 ayat 76. Hukum negeri itu tidak mengizinkan Yusuf menahan Benyamin di Mesir. Jadi ia mematuhi hukum imigrasi tersebut, tidak melanggarnya dan tidak pula menggunakan jabatan resminya untuk mendapatkan perlakuan khusus. Kata-kata, kecuali Allah menghendaki, merujuk pada keadaan bahwa kebetulan gelas takar kerajaan yang hilang ditemukan di tas Benyamin dan ia ditahan karena pencurian, sehingga tetap tinggal di Mesir. Pelajaran yang diajarkan dalam bab ini adalah bahwa seorang muslim sejati, bahkan seorang yang mendakwahkan ajaran Islam, juga dapat menjadi hamba yang setia bagi negara non-muslim, memberikan kontribusi loyal bagi kesejahteraan moral dan ekonominya, melibatkan diri dalam organisasi negara pada tingkat tertinggi dan dengan cermat mematuhi hukum-hukumnya. Kisah ini juga mengilustrasikan bahwa negara non-muslim dapat mematuhi standar hukum dan keadilan yang sangat terpuji, yang merupakan contoh bagi muslim untuk diikuti. Landasan moral. Landasan yang diberikan oleh ajaran moral Islam bagi muslim untuk hidup dalam kedamaian, harmoni, dan persahabatan dengan non-muslim terlihat jelas dari sebuah ayat yang mencantumkan tugas-tugas dasar seorang muslim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Al-Quran Surat 4 ayat 36. Ayat ini secara tegas mencakup tetangga yang jauh, di antara mereka yang harus kita berbuat baik, menempatkan mereka dalam daftar yang sama dengan orang tua, kerabat, dan tetangga dari kaum sendiri. Tetangga asing ini bisa jadi dari ras, negara, atau agama yang berbeda. Faktanya, siapapun yang disebutkan di sini, orang tua, kerabat, anak yatim, dan lain-lain, bisa jadi non-muslim, yang seorang muslim harus berbuat baik. Berbuat baik kepada seseorang adalah tindakan positif, di atas sekadar tidak menyakiti mereka. Juga di sini, di antara mereka yang harus ditunjukkan kebaikan oleh seorang muslim, adalah teman sejawat dan musafir. Oleh karena itu, bahkan merugikan sesama penumpang sedikit pun, apalagi membunuh mereka dengan menggunakan bahan peledak atau dengan menjatuhkan pesawat,
adalah bertentangan langsung dengan dasar-dasar Islam dan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip dasarnya. Ada beberapa sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan kewajiban terhadap tetangga. Malaikat Jibril terus-menerus menasihatiku mengenai perlakuan baik terhadap tetangga, hingga aku berpikir dia akan menjadikannya ahli warisku. Nabi bersabda, demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Ditanyakan, siapakah itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh menyakiti tetangganya. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus menghormati tetangganya. Dalam kumpulan hadis Sahih Muslim, sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tetangga termasuk dalam kitab iman, yang berisi riwayat-riwayat tentang doktrin-doktrin dasar dan praktik-praktik yang harus diterima seseorang untuk menjadi seorang Muslim. Nabi bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya atau beliau bersabda, untuk tetangganya, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang dikutip di atas, Al-Quran Surat 4 ayat 36, di sini tidak ada perbedaan yang dibuat antara tetangga dari kaum sendiri, ras, atau agama, dan tetangga yang berasal dari bangsa dan agama yang berbeda. Dengan berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang jelas dan tegas ini, Muslim, baik sebagai individu, komunitas, maupun bangsa, dapat hidup dalam kedamaian dan harmoni dengan tetangga non-Muslim mereka yang tinggal di bumi yang sama. Selain sebagai tetangga, mereka juga, dalam pengertian surat 4 ayat 36 yang dikutip di atas, adalah teman dalam perjalanan, baik dalam perjalanan bumi dalam orbitnya di luar angkasa maupun dalam perjalanan hidup.